Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru Hebat se-Indonesia. Perkenalkan, saya Evi Suryaningrum SPDI, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, koneksi antar materi pada modul 1.1. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Pengajaran termasuk ke dalam pendidikan. Yang membedakan, pengajaran adalah suatu cara yang digunakan untuk menyampaikan ilmu yang bermanfaat bagi hidup peserta didik, baik lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan adalah memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh peserta didik agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan hanya bersifat transfer materi pelajaran saja terhadap peserta didik. Karena saya menganggap ketuntasan dalam menyampaikan materi lebih penting daripada memahami karakteristik peserta didik. Dan biasanya saya hanya melihat nilai peserta didik dari aspek kognitif saja. Misalnya, ketika peserta didik mengerjakan tugas atau ulangan harian. Dan jika nilai peserta didik sudah mencapai KKM, maka biasanya dianggap pembelajaran sudah berhasil dilaksanakan. Selain itu, saya pun beranggapan bahwa peserta didik hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran terpusat kepada guru atau dikenal dengan teacher center. Sebelumnya saya tidak memperdulikan apakah peserta didik benar-benar paham dari apa yang saya ajarkan, karena saya lebih intens mengejar materi karena tuntutan padatnya materi yang harus disampaikan setiap semesternya. Saya pun hanya meminta peserta didik untuk menghafalkan semua materi yang sudah saya sampaikan tanpa memperdulikan apakah materi yang sudah saya sampaikan tersebut sudah difahami atau belum oleh peserta didik yang saya asuh. Sehingga saya pun merasa gagal dan mengeluh ketika melihat nilai peserta didik yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi setelah pembelajaran selesai. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini ternyata kurang tepat. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, baik di aspek kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya pada setiap peserta didik. Seharusnya peserta didik sebagai subjek pembelajaran, yaitu peserta didik mempunyai kebebasan berekspresi, bebas mengemukakan pendapat, dan bebas berkreasi sesuai dengan materi. Dan seharusnya guru sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran, dan seorang guru harus ikhlas penuh kesabaran dan melakukan pembelajaran dengan sepenuh hati, agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat kepada peserta didik. Saya juga harus memahami karakteristik setiap peserta didik, karena peserta didik sudah dilahirkan dengan potensi dan garis samarnya masing-masing. Dan saya juga harus memberikan kesempatan kepada semua peserta didik saya
untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas setelah saya mempelajari filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara antara lain, saya merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan bagi peserta didik dengan melibatkan peserta didik sesuai dengan metode student center. Kemudian, saya menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Dengan berpegang teguh pada konsep pembelajaran yang memerdekakan peserta didik dan pembelajaran dilakukan dengan konsep menuntun, bukan menuntut, karena tugas guru hanya perlu menebalkan garis samar yang terdapat pada peserta didik, bukan menuntut untuk mengikuti keinginan guru. Pembelajaran yang dilakukan dengan mengenali karakter dan latar belakang peserta didik dengan menjalin komunikasi yang baik dengan peserta didik. Bapak dan Ibu guru hebat se-Indonesia, semoga video ini menginspirasi bagi Bapak Ibu guru pejuang pendidikan. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru penggerak se-Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.